Ketahuilah Allah maha luas dengan pengampunannya. Jika ada orang yang berzina dan berzina dengan segala kehinaan, ketahuilah kalau dia benar-benar tobat kembali kepada Allah, akan diterima tobatnya oleh Allah. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Tobat yang sesungguhnya, mungkin dia adalah seorang pelacur. Maka dari itu jangan sekali-kali Anda merendahkan orang lain. Bisa saja dibalik orang itu menjadi orang mulia lalu Anda dihinakan. Dia berzina, mungkin berzina, melakukan kehinaan, naudzubillah. Akan tapi lihat, itu masa lalu mereka. Bisa saja setelah itu tobat, menangis, menyesali dosa. Setelah itu bisa menjadi seorang soleh, bahkan bisa menjadi wali kutub. Karena pembatasnya adalah tobat itu sendiri. Tobat itu menyesal, benci dengan kejadian yang lalu. Dia betul-betul benci, menyesal dan menyesal. Kalau ingat, menangis dan menangis. Ada tobat dusta, tobat palsu. Dan kita menemukan orang-orang yang dulunya adalah di kubang kehinaan zina, tapi ternyata setelah tobat menjadi orang yang sangat menjaga dan terhormat dia. Nah ini Allah Maha Pengampun. Kalaupun ada yang mendengar suara ini adalah hamba yang sering terjerumus dalam perzinaan, ketahuilah Allah Maha Luas dengan pengampunan. Dengan catatan Anda menyesal dan berjanji tidak mengulangi, sebesar apapun dosamu, maka ketahuilah pengampunan Allah lebih agung daripada dosamu, wahai hamba yang berdosa. Hanya syaratnya Anda memohon kepada Allah, menangis dan menyesal Adapun tanda penyesalan yang sesungguhnya sederhana. Anda jangan cerita kepada siapapun tentang masa lalumu yang buruk ini. Hei hamba yang pernah kepleset dalam zina, tanda tobatmu itu benar. Anda tidak boleh cerita kepada siapapun dari bangsa manusia, termasuk laki-laki yang bakal menikahimu. Ini kebodohan, berkedunguan seorang wanita yang kepleset dalam zina diceritakan kepada manusia yang lain. Termasuk orang yang bakal menikahinya dikasih tahu, terhinalah wanita itu. Sebab itu dosa kepada Allah manusia tidak berhak untuk tahu. Ini dosa kepada Allah, cukup Anda mengadu kepada Allah. Pak Hakim pun tidak perlu tahu, sehingga tidak disunahkan ikrar mengakui perzinaan. Bahkan kalau ada orang pernah mengaku perzinaan kepada hakim, disunah ditarik ikrarnya. Karena apa? Dosa itu hendaknya ditutup, bukan untuk disebarkan. Maka manusia dungu dan dia bukan tobat yang sesungguhnya. Katanya dia tobat, tapi dia tidak pernah malu menceritakan masa lalunya. Kata manusia, menyesal dan menangis. Dan jangan ceritakan, sudah selesai tutup. Berperanlah sebagai seorang yang soleh seperti tidak pernah kenal zina. Berperanlah sebagai wanita yang solehah seperti tidak pernah kenal zina. Tapi masa lalu itu masa lalu, dahulu ketahuilah tobat menghapus itu semuanya. Kalau Anda paham, itu maknanya. Cuman kedunguan sebagian orang lihat bercerita, dungu dan dungu. Dosa kepada Allah. Karena apa? Kenapa kok hendaknya ditutup? Nabi mengajari. Lihat, ini kalau sudah bicara zina saya agak panjang sedikit. Karena banyak kebodohan orang gara-gara perzinaan menjadi rendah semua. Keluarganya jadi rendah semuanya. Sebab semua dosa itu kalau dia tobat itu akan mudah hilang. Orang kafir masuk Islam namanya mu'allaf, bangga anaknya. Ibu saya mu'allaf masih bangga. Tapi kalau seorang anak pernah dengar ibuku berzina, sampai keturunan pun itu nempel di jidat. Ayo. Karena hina betul yang namanya zina. Dan zina tidak akan dilakukan kecuali oleh orang rendah. Wanita Arab Hindun suatu ketika diajak baiat oleh Rasulullah. Wanita-wanita, wahai wanita Arab muslimah, ayo berbaiat kepada aku. Berbaiat untuk apa ya Rasulullah? Berbaiat untuk beriman kepada aku, Allah kepada aku. Apalagi ya Rasulullah? Berbaiat untuk tidak mencuri. Baik ya Rasulullah, kami berjanji untuk tidak mencuri. Berbaiat apa lagi ya Rasulullah? Berbaiatlah kalian wahai wanita untuk tidak berzina. Hindun sebagai seorang merdeka, seorang Arab mulia, kaget mengangkat suara, ya Rasulullah atas dil hurratu. Ya Rasulullah, apakah kebayang orang seperti kami ini berzina? Orang mulia susah berzina. Hanya wanita rendah pelaku zina, laki-laki rendah melakukan zina. Orang mulia susah melakukan perzinaan. Makanya orang mulia di saat diajak berbaiat oleh Rasulullah, berbaiatlah kamu wahai wanita untuk tidak berzina. Protes Sayyidatuna Hindun, atas dil hurratu, apakah seorang wanita itu berzina? Allah. Wanita mulia susah melakukan berzina. Agar tapi ketahuilah, kalau ada orang pernah terpeleset, itu adalah masa lalu, saat mereka belum kenal kemuliaan. Tapi kepada siapapun yang mendengar suara ini, jika Anda pernah kepleset dalam zina, ayo kembali kepada Allah. Sehingga waktu ada orang datang kepada Nabi, Nabi berusaha menutup. Makanya perzinaan hendaknya ditutup dan ditutup dan ditutup. Nabi mengajari, ada Ma'is datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, qad halaktu
Faqad zanaitu fatahhirni ya Rasulullah, aku hancur ya Rasulullah, kepleset. Aku telah berzina Rasulullah, maka sucikan aku ya Rasulullah. Minta dihukum oleh Rasulullah. Nabi mengatakan la'allaka lamasta. Oh, barangkali kamu hanya cukup pegang-pegangan. Tidak, ya Rasulullah, aku melakukannya. Nabi mengulangi la'allaka qabbalta, mungkin hanya mencium saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukan. La'allaka fakhata, mungkin tidak sampai masuk. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya sampai 4 kali. Nabi mengajari menghindar, tapi dia masih mengaku. Lalu Nabi afi akli syekh, Nabi mengatakan, apakah dia gila? Dia jadi menutup aibnya kok masih cerita terus, apakah dia gila? Tidak ya Rasulullah. Ya sudah, kalau begitu kau hukum dia. Maka para ulama setelah itu memahami bahwasanya isyarat dari Nabi itu, kalau ada orang mau kalau ada orang kepleset zina, hendaknya tiba kalau tidak ditutup. Satu kampung ada orang sudah ketahuan zina, naudzubillah, sudah ketahuan. Kalau sudah ketahuan biasanya putus asa. Alah, ngapain saya tahan-tahan, pun satu kampung sudah tahu kalau saya zina. Anda pun ternyata mencibir kepada dia, hei berzina, awas suamimu aku akan kugoda. Bisa berjanji begitu, karena dia sudah busuk. Tapi kalau orang itu tertutup, lihat di kampungnya masih dianggap sebagai orang mulia, dia susah melakukan berzina kalau masih punya rasa malu. Yang jadi masalah kalau sudah putus asa. Coba Anda melihat, naudzubillah, semoga Allah mengangkat, mengampuni. Misalnya pelacur, misalnya pelacur kalau sudah di kampung, sudah sebagai pelacur sudah nggak malu lagi. Berangkat sore sudah ketahuan dengan dandannya, mau kemana? Ya sudah, mau dagang. Sudah biasa, karena apa? Sudah diketahui oleh masyarakatnya sebagai berzina. Dan untuk tobat berat itu semuanya. Biasa kalau kami bicara masalah ini, karena permasalahan ini sangat berat sekali. Dan banyak kejadian di sana sini. Zina adalah hina, zina adalah rendah. Maka dari itu, wahai hamba Allah, hindarkan anak-anak kita dari zina dengan masukkan mereka kepada pendidikan yang benar. Hindarkan anak kita dari zina dengan mempermudah pernikahan. Jangan mempersulit pernikahan, wahai hamba-hamba Allah. Hai para ibu, jangan kau jerumuskan anakmu ke neraka. Di saat anakmu sudah butuh nikah, hendaknya kau nikahkan, jangan kau tunda. Belum kuliah, buya, nggak pakai kuliah, kuliahnya nanti setelah menikah. Belum bekerja, nanti akan ketemu pekerjaannya. Sebagai orang tua kadang susah. Awas wahai orang tua, kalau dia melakukan zina gara-gara Anda melarang menikah, Anda dapat dosa pertama sebelum sang anak. Alangkah banyaknya orang tua yang mempersulit pernikahan anaknya. Alasannya apa? Kamu masih sekolah, belum selesaikan dulu sekolahmu, nak. Dia tuh bingung karena syahwatnya bergolak, kemudian sudah dekat sama seseorang, sama ibunya harus selesaikan kuliah, setiap hari bertemu dan teleponan, iblis berbisik. Akhirnya sudahlah, nunggu nuruti kemauan ibu, sebab saya pun minta nikah tetap tidak diperkenankan. Sudah, akhirnya benarlah sang anak nanti dapat gelar sarjana ekonomi, sarjana apapun plus zina, ibunya masuk neraka dulu. Ini hati-hati, urusan berzina adalah rendah. Nikah macam-macam. Kita menikahkan anak-anak di pondok, ada yang umur 17 tahun mau nikah, 18 tahun nikah. Oh, nikah. Makanya saya marah kalau ada anak santri melanggar Allah, saya marah. Kalau ada anak santri pengen nikah, saya carikan. Ayo, bersyukurlah jadi santri yang cepat dinikahkan. Ayo, jadi santri tak nikahkan, lambat-lambat nggak boleh. Nikah, karena halal. Sebab kalau tidak halal, haram dibuka. Naudzubillah. Saya tidak. Apalagi namanya perzinaan, kehinaan. Akan tapi kepada hamba yang pernah kepleset dalam zina, ingat Allah Maha Pengampun. Jangan sampai Anda masuk bab putus asa. Sebab kalau ada orang putus asa, dosanya lebih gede daripada dosa itu sendiri. Aib harus ditutup, selesai, jangan bercerita. Kemudian yang kedua, jangan sekali-kali Anda menceritakan tentang perzinaan seseorang. Makanya kalau doa nggak cukup, ya Allah jauhkan kami dari zina, nggak cukup, ya Allah jauhkan kami dari gunjing pezina. Gunjing pezina dosanya kayak berzina. Alhamdulillah. Hati-hati. Kadang itu ngerumpi itu, oh anak itu sama ibunya dulu juga, mbahnya, habis semuanya. Wah, nasib ahli neraka. Biasanya itu di majelis taklim malahan yang kayak gitu. Hati-hati. Kalau di pasar paling ngomongi ayam mati, ayam hidup itu. Tapi kalau di majelis taklim kadang-kadang sudah merasa sok bersih. Kalau gunjing paling asik tuh. Astagfirullahaladzim. Haji apaan tuh? Aduh, sering saya lihat di mana. Awas, hati-hati, neraka biarpun hadir majelis taklim karena Anda menggunjing. Wallahu a'lam bishawab.